kebiasaan mahasiswa yang biasa kita jalankan dalam situasi darurat masih dijalankan dalam situasi yang sudah damai. Jadi perilaku gerakan mahasiswa pada saat war time harus berbeda seharusnya dengan pada saat dia peace time gitu. Pada saat war time boleh keluarin otot segala macam, teriak-teriak, adu kenceng, goyang pagar. Nah ini peace time. Kemudian yang dibutuhkan apa? Itu usulan-usulan itu. Undang-undang itu tuh usulannya gimana? Versinya mahasiswa gimana? Karena kalau nggak gitu mahasiswa nggak ada bedanya dengan siapapun yang ada di negara ini. Padahal dia diharapkan karena dia 2% nggak lebih. Nah, jadi apa bedanya 2% ini kalau perilakunya sama? Jadi yang paling penting bikin itu undang-undang usulan dan diterima kok. Karena undang-undang itu dibahas berdasarkan DIM masukan. DIM itu daftar inventaris masalah. Atau mengajukan audiensi RDPU, rapat dengar pendapat umum. Itu sering ada mahasiswa datang, tapi ya gitu gayanya, marah-marah apa. Tapi kalau ahli yang datang satu orang, dia datang paparkan RDPU, didengerin, pada dengar, pada nanya nih kalau ini gimana gitu. Dan kemudian baru setelah RDPU-nya masuk, DIM-nya masuk, konsepnya masuk, itu tekan. Nah, tekan. Karena memang juga selain tadi kan pandangan dari outsider, orang luar ke intern parlemen atau intern pemerintah. Tapi pandangan orang dalam terhadap luar juga kadang-kadang gitu. Dia membutuhkan dukungan. Misalkan nih, eksekutif sangat ingin negara ini jadi negara intelijen. Eksekutif sangat ingin negara ini dijual. Terus parlemennya ada yang tidak berkehendak seperti itu. Kan dia butuh didukung. Jadi yang sifatnya gerakan ekstra parlementer tidak harus selalu melawan. Ya, tidak harus selalu didefinisikan oposisi kebatilan itu yang batil adalah parlemennya. Bisa jadi pemerintahnya. Contoh dalam hal RUU intelijen, Undang-Undang Intelijen Negara yang sekarang, RUU-nya itu versi DPR. Jadi DPR yang merumuskan. Dan saya termasuk staf ahli yang ikut memberikan masukan-masukan. Masa ente gak percaya kita sih gitu kan? Ya, masa kita mau ngeberangus diri sendiri? Itu sudah sangat demokratis versi dari DPR. Terus tiba-tiba masukan DPR ini loh, yang mau dihujat siapa yang mau? Ya, harusnya didukung. DPR dengan konsep demokratisasi intelijen harus didukung. Nah, kalau mau demo ke kantor BIN gitu. Demo ke kantor BNPT, demo ke kantor pemerintah. Karena dia menyetujui atau berkeinginan keras negara ini bisa mengawasi sekaligus menangkap tanpa ada perizinan pengadilan, jurisdiksi yang jelas. Nah itu banyak, itu kajiannya bisa dilakukan. Ini di sini ada kalau mau baca. Jadi gitu kalau mau jadi gerakan mahasiswa pressure, nah bisa pressure sifatnya melawan, bisa mendukung. Wow, demo depan DPR, mendukung DPR. Tuh, kan cakep gitu. Mendukung DPR dalam hal RUU intelijen versi DPR, karena dia demokratis, pro HAM dan konsisten dengan sistem peradilan pidana, criminal justice system misalnya bilang gitu. Dan melindungi hak-hak gerakan mahasiswa untuk berdemonstrasi, menggoyang pagar, dan memberikan masukan. Nah, jadi teman-teman harus begitu. Udah, selesai. Ini tanggal 10 cukup. Maksudnya itu ke yang pemerintahan itu pemerintahan kampus gitu, kayak rektoratnya. Pemerintahan kampus. Nah, jadi saya sebagai mahasiswa melawan pemerintahan kampus. Oh, kan kita nggak bisa. Ini nih pemberontak kampus ini. Ini beda. Ya saya sarankan nama kampus baik-baik lah ya. Termasuk juga kalau kita nggak setuju. Saya kasih gambaran ya. Saya juga sering ya nggak setuju sama pejabat kampus. Tapi caranya baik. Misalkan, Pak, kita adain yuk main bola bareng antara mahasiswa, karyawan, satu tim melawan birokrat kampus. Gimana Pak? Kita blokir tuh lapangan parkir khusus 1 hari untuk kita bersama. Gimana Pak? Nah di situ yang ditendangin itu betisnya tuh.
habis itu ngomong, Pak, sebenarnya nih Pak, kita selama ini punya unek-unek. Ngomong sambil duduk, sambil santai, sambil makan, sambil capek. Pak, sebenarnya kita selama ini punya unek-unek. Bapak kenapa nurunin gaji karyawan Pak? Apalagi karyawan masjid tuh Pak. Masa dia nggak dikasih gaji UMR Pak? Gitu. Itu pernah saya lakukan dulu. Ya, mudah-mudahan gak dengar. Gitu. Jadi pernah saya begitu. Nggak setuju nih gimana. Kalau di demo depan publik dia malu. Nah, berhubung dia nggak jauh-jauh amat sama kita kuliahnya di sini, kantornya di sini kan, samperin aja Pak, kita main bola, mancing bareng sama Pak, ini kayaknya begini, ini marbot butuh duit, karyawan butuh duit, anaknya banyak Pak, gimana kalau kita kasih lebih? Gitu. Dulu pernah saya perjuangin masalah penggajian karyawan. Dan kalau jadi mahasiswa, nggak boleh mikirin mahasiswa doang, tapi juga karyawan-karyawan. Dan kalau udah jadi mahasiswa, nggak boleh mikirin diri sendiri doang, mikirin yang miskin-miskin. Dan itu kita kecewa kalau misalkan sekarang kita jadi sangat konformis dengan masalah anggaran. Ini 20% gontor. Yang dulu ngedemo minta 20% anggaran pendidikan, itu orang-orang miskin kebanyakan. Pinginnya orang-orang miskin semisal dia bisa sekolah dan tidak terseleksi finansial. Sekarang mahalnya sama, mahal lebih mahal. Nah, terus yang kaya-kaya nih, yang tambang-tambang ini kan kayaknya ada kaya dikit ya. Yang mahasiswa sekarang maksudnya. Nah, ini nggak ada kepeduliannya gitu. Nggak mau demo lagi. Pakailah istilah DOP berkeadilan ya, bayaran berkeadilan karena ada subsidi segala itu kan dibodoh-bodohin aja. Harusnya nggak ada istilah keadilan di situ, langsung aja. Nggak tersaring secara finansial sejak awal. Nah, ini yang paling penting. Jadi kalau masalah cara, saya kasih yang poin tadi, kultural aja deketin, apa segala macam. Terus masalah yang finansial, itu konfront nggak apa-apa. Main media itu akan didukung masyarakat. Mau sampai sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan mau bertanya simbolan DPR itu seperti apa gitu. Jadi kan akan buat foto ganteng lihat belakang. Dana 18 juta cuma 3,5. Ya dari DPR atau gimana? Edit. Atau emang hanya oknum-oknum Bajunya sama. Seperti itu. Bajunya sama. Kalaupun merasa kurang adil, kalau saya cuma tanggal 18 darinya segitu, kenapa enggak? Tulus dong. Itu bukan DPR. Apanya? Itu tapi di Dulu kok. Itu di kementerian dan DPR. Yang dulu Iya itu makanya dari tadi saya memberikan satu tanda kutip pencerahan baru. Ini DPR bagus dikritisi, ini DPR bagus diawasi, tapi anggaran yang paling banyak itu di eksekutif. Makanya awasi betul-betul eksekutif, karena dia gunakan itu dari mulai kepalanya sampai bawah-bawahnya yang tadi saya bilang, sampai foto-foto itu nyinat itu segitu banyak 10,5 juta kayaknya kemana? Pasti kan dari mulai sekretarisnya, ada ininya, sampai ininya dirjennya gitu dapat. Orangnya banyak. Makanya saya memberikan satu poin pengawasan baru. Kalau kita mau lebih kritis, itu fokus ke eksekutif. Itu duitnya di sana semua. Nah, kalau masalah DPR dihukum 5 tahunan. Dan masalah gedung DPR saya bukan membela ya. Tapi kalau dipikir gedung DPR itu kan nggak dibawa pulang gitu. Tahun 2014 misalkan dia nggak jadi anggota DPR lagi, emang dibawa pulang sama dia? Digondol gitu ke rumahnya, ruangannya dibawa, kursi-kursinya dibawa, enggak. Itu kan buat negara. Jadi seiring dia dikritisi, itu kementerian semua jadi bagus. Coba dikeliling ke kementerian-kementerian lain, Kementerian Perdagangan, Perindustrian, Kelautan, itu memperbaiki gedung-gedungnya dengan sangat bagus sekali. Sementara ada DPR yang terus-terusan disorot. Jadi kita lupa dengan anggaran yang lain. Padahal itu juga nggak dibawa pulang. Emang habis ngejabat besok nggak kepilih dibawa pulang tuh kursi gitu, gedung diprotolin dibawa pulang kan enggak ya, terus dikiloin gitu kan ya, besinya berapa gitu.